wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menyampaikan impian saya setelah lulus di SMK 1 Kerawang. Jadi yang pertama itu saya kan sedang belajar di SMK 1 Kerawang dan saya juga berlatih atau meningkatkan nilai-nilai sehingga bisa masuk ke eligible. Amin. Amin. Setelah lulus, saya mencari informasi terkait pendaftaran dan saya daftar di Universitas Negeri Semarang melalui SNBP dan SNBP. Setelah itu saya lolos seleksi dan masuk ke Universitas Negeri Semarang. Setelah lolos atau masuk ke UNES, saya mencari informasi terkait beasiswa yang ada di universitas tersebut. Setelah itu saya lolos beasiswa dan mengikuti interview beasiswa. Setelah itu saya juga menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Semarang dan lulus mendapatkan gelar sarjana arsitektur. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sungai mimpi saya. Nah, di sini di hulu sungainya saya akan mempersiapkan diri dan mempertahankan nilai saya untuk mencapai eligible. Nah, setelah itu saya akan mempersiapkan diri untuk menghadapi SNBP. Andai kata kalau saya mendaftar melalui SNBP itu tidak diterima, saya bisa mencoba di SNBT. Nah, di sini jika saya tidak diterima di SNBP, saya akan gap year dulu. Jadi saya akan rehat dulu selama beberapa tahun untuk kerja dulu, nyari passion saya di mana. Nah, setelahnya kalau saya rasa sudah cukup, saya akan daftar ke SNBT-nya. Saya akan ngikutin SNBT dan setelah lolos saya akan masuk ke PTN yang saya impikan. Dan nanti kan masuk. Setelah saya masuk PTN itu, saya akan menjalankan kuliah dan menyelesaikan kuliah saya. Setelah lulus, menyelesaikan S1, saya akan bekerja, menabung, dan kalau uangnya sudah cukup, saya akan lanjut ke S2. Amin. Amin ya Allah. Cukup segitu aja penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah biasa depan kamera kayaknya. Saya ingin menjelaskan Terkait target saya di masa depan, insya Allah. Jadi yang pertama yaitu menentukan jurusan dan universitas yang saya minati dan saya senangi. Jadi untuk memulai suatu target di masa depan, pastinya kita harus memiliki tujuan terlebih dahulu. Tujuan setelah lulus SMK ini kita mau kemana? Dan karena di sini saya memiliki minat untuk masuk ke dunia perkuliahan, maka yang saya cari atau saya targetkan yaitu menentukan jurusan dan universitas yang akan saya pilih. Dan di sini saya memilih Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang jurusan yang saya minati yaitu jurusan administrasi. Sebenarnya untuk jurusan ini saya memiliki dua impian ya, atau dua keinginan, yaitu masuk administrasi perkantoran ataupun administrasi bisnis. Dan untuk universitasnya itu sebenarnya ada keinginan juga pengen di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, setelah menentukan jurusan dan juga universitas yang saya minati, saya meminta izin dan berkomunikasi atau berbicara kepada kedua orang tua saya. Jadi di sini tuh minta izin, boleh nggak sih saya
milih jurusan dan universitas itu di sini, apakah berkenan untuk saya perjuangkan atau dari mereka ini ada saran yang lebih baik lagi gitu. Dan juga saya meminta doa kepada mereka agar perjuangan saya ini bisa selalu dimudahkan. Kemudian target ketiga, mengusahakan untuk terus meningkatkan nilai akademik. Jadi di sini bisa lebih memprioritaskan belajar yang lebih giat, yang lebih rajin, gitu. Dan juga semoga dengan ini bisa dengan meningkatkan nilai rapor bisa jadi bagian sisi eligible. Pengennya juga masuk kuliah tuh melalui jalur SNBT atau jalur rapor. Kemudian yang keempat ini, mengikuti les tambahan atau mempelajari materi yang relevan. Jadi di sini tuh semisal jadi pilihan kedua. Jadi kalau misalnya tidak ditakdirkan melalui jalur SNBT masuk kuliahnya, saya udah punya persiapan buat pakai jalur SNBT atau jalur tes. Jadi mulai sekarang ini saya mencoba buat mungkin latihan soal UTBK gitu biar punya gambaran nanti tesnya. Kemudian yang kelima yaitu mencari tahu informasi terkait kampus impian. Jadi di sini juga biar saya sewaktu sekolah juga punya gambaran tentang kampus impian saya tuh seperti apa sih, mungkin fasilitasnya di sana, kemudian biaya di kampus tuh bagaimana dan lingkungannya bagaimana gitu. Jadi biar punya gambaran, saya mencari tahu dari sekarang gitu. Bisa dari sosial media ataupun dari kakak kelas atau kakak saya sendiri. Kemudian yang keenam, setelah berusaha nih semuanya, setelah berusaha semaksimal mungkin, pastinya saya tinggal berserah diri kepada Allah. Terus juga mendekatkan diri kepada Allah agar selalu dimudahkan gitu, dan semoga bisa terima di Universitas Pendidikan Indonesia. Ya mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa terlaksana. Amin. Dan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kepentingan saya. Jadi setelah sekolah, saya itu punya impian untuk melanjutkan kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Jadi sebelum sampai keterima di sana, pastinya kan sebelum lulus saya akan belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai yang sempurna dan bisa meningkatkan nilainya agar bisa mengikuti agar bisa masuk ke eligible atau kalau misalnya eligible nggak masuk, saya akan mengikuti SNBP. Terus kalau SNBP yang saya ikutin ini gagal, ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama saya terpaksa harus setahun dulu bekerja dan diseling sama belajar biar nilainya itu mantep gitu lah Bu. Nanti baru kalau misalnya saya kira sudah mantap nilainya atau belajarnya, saya akan mengikuti ulang SNBT sampai lulus. Dan fakultas yang saya impikan di IPB itu Fakultas Kehutanan. Ya semoga kalau di IPB nggak keterima, pilihan kedua ada di UB. Universitas dari Indonesia kan ada Fakultas Kehutanan juga. Dan kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tujuan saya untuk setelah lulus dari SMK Negeri 1 Kedaung. Sebelum lulus itu yang untuk menuju masa depan pastinya kan belajar. Nah, belajar dan berdoa.
Setelah itu mencari tahu informasi tentang SNBT dan SNBP dan mencari tahu nilai rata-rata jurusan yang kita inginkan itu apa. Maksudnya membutuhkan nilai rata-rata berapa. Nah, di sini Maya itu ingin menuju ke kampus atau Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu UPI, dan mengambil jurusan pendidikan tata boga. Pinter masak ya? Habis itu, setelah belajar dan latihan soal SNBT, lalu bisa memperoleh eligible. Setelah diinformasikan tentang pengumuman eligible dan Maya itu semoga amin bisa termasuk, lalu Maya bisa mengikuti pendaftaran SNBP. Setelah itu amin juga insya Allah bisa lulus SNBP dan juga yang bisa tahu lulus SNBP dan lulus SMK, jadi kan kita masuk ke Universitas Pendidikan sudah dipastikan. Nah, setelah itu bukan hanya sampai situ saja. Setelah menjadi maba UPI, Maya di sana akan memperbanyak belajar dan praktik saat di kampus dan juga di rumah. Karena keinginan Maya itu setelah masuk ke UPI, Maya itu bukan hanya sekedar menjadi mahasiswa, melainkan Maya akan bekerja untuk membantu orang tua membayar biaya kuliah, lalu menabung untuk modal buka usaha kecil-kecilan. Karena kan pastinya nanti di sana ibu karena itu kan jauh dari orang tua, dan Maya itu nggak mau kalau Maya itu kuliah hanya sekedar mengandalkan biaya dari orang tua, karena Maya nggak mau merepotkan orang tua. Jadi Maya ingin meringankan dengan cara bekerja saat kuliah. Nah, setelah berhasil membuka usaha kecil-kecilan, Maya akan tetap belajar dan selalu berdoa agar apa yang Maya jalani selalu diberikan kekuatan dan keberkahan. Lalu yang pastinya juga Maya akan terus menabung dari penghasilan yang Maya dapatkan dari bekerja itu untuk supaya bisa memiliki toko usaha sendiri. Dan setelah uang yang dikumpulkan itu tercukupi untuk membuka usaha sendiri, dan Maya juga amin pas jadi toko sendiri itu Maya sudah lulus dari UPI. Jadi setelah lulus dari UPI itu Maya kan sudah miliki toko sendiri, sudah lulus dari UPI. Maya akan fokus ke itu toko yang Maya sudah bangun untuk supaya bisa lebih besar lagi. Lalu selanjutnya tapi karena yang namanya bisnis pasti ada persaingan. Jadi kita itu harus tetap belajar, tidak hanya berhenti di situ. Kita itu harus belajar, harus pintar-pintar membaca pasar. Habis itu selalu update produk yang kita jual. Nah, dari situ kan amin Maya jadi seorang wirausaha yang sukses, dan dari situ Maya lulus lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
saya di masa depan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rasya Taufik Aroman, absen 27. Di sini ada 4 impian utama yang saya jadikan tujuan untuk kedepannya. Pertama, saya ingin diterima di ITB, Institut Teknologi Bandung, dengan ilmu fisika. Lalu setelah itu saya ingin menjadi ilmuwan dengan lulus sebagai sarjana sains. Lalu setelah mendapat gelar sarjana sains, saya akan melanjutkan pendidikan ke tingkat S2, yaitu Magister Sains. Dan lalu setelah mendapatkan gelar S2, saya berkeinginan untuk melakukan sebuah penemuan yang berguna bagi kedepannya. Lalu dengan temuan saya itu, saya akan mengembangkan bisnis saya yang akan saya jalankan mengenai bidang teknologi, sains, dan otomotif. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihatinin jam. Yang pertama, diterima di SMKN 1 Bandung, lalu belajar dengan tekun dan serius sampai semester 5. Lalu mencari universitas impian, belajar, lalu mengikuti tes untuk bisa masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia. Terus berdoa dan menunggu hasil seleksi. Terus alhamdulillah diterima di dengan jurusan manajemen. Lalu mengikuti perkuliahan dengan rajin, terus kuliah sesuai target yaitu S1, terus kedua mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin memaparkan mind mapping saya mengenai untuk meraih cita-cita atau impian setelah lulus dari sekolah SMK. Nah, tujuan saya yaitu melanjutkan ke Universitas Jenderal Sudirman karena menurut saya sepertinya masih bisa digapai. Terus Pasti. pertama-tama yang saya akan lakukan yaitu belajar dengan sungguh-sungguh di SMK untuk meraih nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 yang memuaskan. Setelah itu juga saya juga harus mencari informasi mengenai universitas impian saya, yaitu mengenai fakultasnya, biayanya, dan cara pendaftarannya. Setelah mencari informasinya, saya berlatih melalui soal-soal UTBK dari tahun-tahun sebelumnya untuk menjadi gambaran saya ketika tes. Setelah itu, saya akan mengikuti tes UTBK untuk masuk ke Universitas Jenderal Sudirman. Nah, setelah sudah mengikuti tes, lalu berdoa sambil menunggu hasil seleksinya. Insya Allah, semoga saja keterima di Universitas Jenderal Sudirman di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Amin. Sebenarnya nggak tahu mau ke jurusan apa, cuman udah saran dari orang tua kalau sayang kalau nggak dilanjutin, jadi lebih memilih ke akuntansi lagi. Nah, setelah saya menjadi mahasiswa di universitas, saya mengikuti kegiatan di universitas tersebut dan menjadi mahasiswi yang aktif hingga sampai menyusun skripsi sampai di ACC oleh dosen. Apabila sudah di ACC dengan dosen, saya lulus dengan tepat waktu dan nilai IPK terbaik. Amin. Sekian yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memaparkan mind mapping saya. Jadi yang pertama yaitu belajar di SMK, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai rapot yang memuaskan. Terus setelah itu mengikuti les untuk masuk kuliah.
Terus yang ketiga yaitu mempersiapkan pendaftaran kuliah di STTKD, seperti mempersiapkan atau mengecek syarat masuk kuliah, terus mengikuti ujian masuk atau seleksi. Terus yang keempat yaitu daftar kuliah di STTKD. Daftar kuliah di situ dengan jurusan manajemen transportasi udara. Sambil menunggu pendaftaran, kita juga harus berdoa supaya kita diterima. Kalau diterima di situ, saya akan menjalankan kuliah tersebut sampai selesai dan lulus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.